semut biasanya tidak berbahaya dan tidak mengganggu kok. Serangga ini cuma beraktivitas dengan giat bekerja. Tapi kalau kamu ada di dekat pasukan semut bulldog Australia, pesanku cuma satu, kabur. Nama serangga menyeramkan ini berasal dari, ya, kelihatan jelas kan? Rahang runcing besar yang menonjol dari mulutnya. Rahang ini digunakan untuk menangkap organisme malang yang saat itu kebetulan ada di dekatnya. Semut bulldog Australia bisa memangsa kumbang, ulat, lalat, bahkan tawon, laba-laba, dan katak. Semut ini akan mengejar mangsanya yang berani dekat-dekat dengannya. Karena ganas dan pintar, serangga ini bisa loh mengusir pesaingnya, laba-laba pemburu pipih. Caranya dengan menumpuk ranting, daun, dan benda lain ke sarang laba-laba. Si arachnida pun harus menjauh, meninggalkan banyak sumber makanan untuk para semut. Oke, yuk kita telisik anatomi semut ini lebih mendalam, karena bukan cuma rahangnya yang perlu kita waspadai. Rahang ini banyak berfungsi video untuk di situ memegang makanan, musuh, atau milikmu, sekaligus menyuntikkan sengat yang sangat banyak berbisa. video di situ tidak bisa Sengatannya ini nelpon. berbeda dari Nanti sengat saya hapus biasa, deh sekali kalau cus sudah. langsung beres, tapi Gimana kesimpulan itu? tidak membahayakan kok. Kadang Jadi, kita kamu tahu harus juga. bukan gigitannya. Meski begitu, gigitannya juga lumayan sakit sih. Saat merasakan Itu bahaya, yang dia bikin akan penuh melepaskan bahan tidur. kimia ke udara untuk memperingatkan semut lain. Kalau kamu tak sengaja menginjakan kaki di dekat koloninya, seluruh pasukan semut akan keluar dan memburumu. Belum cukup sampai di situ loh, penglihatannya super tajam, gerakannya cepat, dan bisa melompat. Untuk ukuran semut, tubuhnya juga bongsor, kira-kira sepanjang batang korek api. Udah, jauh-jauh aja deh dari semut ini. Jangan cuma fokus ke bawah aja saat kamu mencoba mengantisipasi bahaya. Lihat ke sekeliling. Ada lebah afrikanisasi yang datang ke arahmu. Organisme ini merupakan hasil dari eksperimen lab yang gagal total. Jadi, semuanya berawal dari tahun 1950-an saat para peneliti ingin membuat lebah yang menghasilkan lebih banyak madu. Caranya dengan menghilangkan spesies lebah madu Afrika dengan lebah Eropa. Maka, lahirlah lebah Frankenstein ganas yang lebih agresif dan defensif dibanding spesies lain. Sebetulnya, eksperimen awalnya berjalan dengan mulus. Tapi suatu hari, karena insiden di laboratorium, lebih dari 20 koloni monster terbang ini kabur. Kemudian menyebar ke seluruh Amerika Selatan dan sampai ke bagian utaranya. Banyak yang bilang lebah afrikanisasi tidak suka sarangnya didekati manusia sampai jarak 4,5 meter atau setengah panjang bus. Untuk melindungi sarangnya, kawanan lebah ini akan keluar, pakai keroyokan pastinya. Sekitar 10.000 lebah yang sedang marah akan terbang ke arah si penyusup, mengejarnya hingga sejauh 4 kali panjang lapangan sepak bola. Kalau kamu dikejar lebah ini, semoga kamu tetap strong deh. Ada juga lebah besar yang tak kalah menyeramkan, tawon raksasa Asia. Ukurannya paling besar hingga sebesar jempol tangan dan 20 kali lebih besar dari lebah madu biasa. Tawon ini memangsa lebah madu, tawon lain, belalang sembah, dan bahkan sesamanya. Kecepatan terbangnya bisa mencapai 40 km per jam saat mengejar mangsa atau saat mengusir manusia pengganggu. Sengatnya cukup panjang sehingga bisa menembus pakaian pelindung yang dipakai oleh peternak lebah. Dan ternyata, lebah ini tercatat pernah menyemprotkan racunnya ke mata manusia. Oke, cukup ya pembahasan soal serangan mengerikan yang datang dari udara ini. Yuk beralih ke pantai. Lagi enak-enaknya jalan santuy sambil ngumpulin kerang. Tiba-tiba harus terhenti. Hati-hati, jangan sampai kamu mengambil siput kerucut. Saat berburu atau mempertahankan diri, siput ini akan menembakkan tombak mirip jarum melalui ujung cangkangnya yang runcing. Setetes kecil racunnya itu mampu melumpuhkan 10 orang dewasa. Perlu diingat, racun yang satu ini belum ada penawarnya. Penghuni laut dengan racun terkuat di dunia adalah ubur-ubur kotak. Organisme ini lumayan besar, kira-kira sepanjang lengan bawahmu, tapi belum termasuk tentakelnya yang lebih panjang lagi.
Tapi kemungkinan kita tidak seketika melihatnya karena tubuhnya transparan. Ubur-ubur ini menangkap mangsa dengan tentakelnya yang beracun. Racunnya sendiri bisa melumpuhkan 60 orang dewasa. Panjang itu Tidak seberang. banyak Jangan di di antara video para semua korbannya nak. yang bisa sesumbar kalau mereka telah selamat dari ubur-ubur ini. Ngeri. Laut dan halaman belakang rumahmu ternyata sama-sama berbahaya tuh. Saat sedang bersih-bersih gudang, kamu perlu waspada dengan laba-laba bertapa coklat. Ukurannya memang tidak seberapa, kurang lebih sebesar koin. Justru ini yang jadi masalahnya. Kalau ada tarantula yang mendekat, kamu akan mudah melihatnya. Lagi pula tarantula tidak berbahaya kan? Tapi kalau yang kamu lihat laba-laba bertapa coklat, semuanya sudah keburu telat. Gigitan pertamanya memang tidak terlalu sakit, beberapa korbannya bahkan tidak merasakannya. Tapi begitu taringnya tertancap ke kulitmu, racunnya akan mulai melancarkan serangan secara diam-diam. Dalam 3 sampai 8 jam, bekas gigitan di kulitmu akan kemerahan dan membengkak, disusul dengan sensasi terbakar, dan efeknya akan semakin parah. Biasanya baru hilang setelah 5 hari, tapi bisa berlanjut sampai 3 bulan. Serangga yang sering kamu temui pun bisa berbahaya loh. Contohnya, lalat yang terbang di sekitar dapur. Memangnya kamu tahu dari mana saja lalat ini berasal? Sebelum sampai di rumahmu, mungkin ia telah hinggap di tempat sampah, lalu terbang ke toilet umum, mendarat di lantai, dinding, dan kursi toilet. Bisa juga kan kompor di kandang sapi? Kalau kebun binatang, si lalat pernah menghinggapi semua tempat kotor. Nah loh, ia mulai mendarat di atas wadah buah segar yang kamu pajang di atas meja. Mikroba yang tertempel di mulut dan kaki binatang bersayap ini juga berpindah ke makananmu. Bakteri jahat membuat kita jatuh sakit. Selalu jaga kebersihan dan usir semua lalat di rumahmu ya. Baru kita tadi Coba mama nggak ada perhatikan lalat. ladybug ini. Wah, jangan-jangan cuma ladybug bohongan. Inilah lady beetle Asia. Warnanya jingga dan kuning, bukan merah seperti ladybug. Perbedaannya terlihat jelas kok. Ada bercak berbentuk M di kepalanya nggak? Kalau ada, berarti dia imposter. Lady Beetle Asia didatangkan ke Amerika Utara dan Eropa dari Asia. Tugasnya saat itu untuk membasmi kutu daun yang jadi parasit. Tapi malah berakhir jadi bumerang. Agak dijauh ya. Serangga ini sendiri malah menjadi parasit. Saking banyaknya, Lady Beetle ini sampai menggantikan ladybug biasa. Bukan cuma menggigit, tapi juga menghasilkan cairan kuning berbau yang bisa menodai dinding atau permukaan lain yang dihinggapinya. Ulat hak lebih mirip laba-laba daripada ulat, ya kan? Semua tentakelnya mirip lengan yang keluar dari sisi tubuhnya, serta ditutupi bulu berbisa. Satu sentuhan saja bisa menyebabkan iritasi. Widih, ampuhnya. Kalau ulat bulu ini merayap di tubuhmu, jangan singkirkan dengan jari. Segera ambil pinset, dan kalau bulunya menancap di kulitmu, tempelkan selotip secara perlahan, lalu lepaskan untuk mencabut semua bulunya. Jangan pakai selotip yang sama, nanti kamu malah akan membuat bulunya menempel lagi. Cuci area yang tersengat dengan sabun dan air, lalu gunakan krim anti gatal jika perlu. Kalau kamu sedang berada di Amerika Utara, selalu hati-hati dengan kalajengking paling berbisa di sana ya. Kalajengking kulit kayu Arizona bergerak dalam kelompok. Jadi, kalau kamu melihat satu ekor, berarti teman-temannya bersembunyi di dekatmu. Kalajengking ini punya penglihatan yang super tajam. Jadi, ia bisa melihatmu saat kamu tidak bisa melihatnya. Nah, ini nih yang bikin merinding. Kalajengking kulit kayu lebih suka berdiam dalam posisi terbalik. Jadi, bisa bersembunyi di bawah meja yang kamu tempati. Itu sedang lalat. Sebagian serangga yang bersembunyi masih bisa terlihat kok. Ada yang bersantai abis di ujung rerumputan sambil menunggu mangsanya lewat. Wah, ada kaki. Monster ini pun melompat ke kakimu lalu menghisap darahmu. Kutu memang kecil sih, tapi itulah yang membuatnya menakutkan. Tempat persembunyiannya bisa di mana saja, di rumput, semak-semak, tanah, dan dedaunan. Saat kutu mulai merayap di tubuhmu, kamu akan sulit merasakannya. Gigitannya juga tidak terdeteksi. Kadang malah hewan ini bisa membuat kita jatuh sakit. Ih, Itulah seperti kata tidak yang paling seperti sering ini. disandarkan pada kecoa. Seperti lalat, kaki kecoa juga kotor dan bisa menampak di seluruh permukaan rumah, termasuk juga makanan.
Nah, Ih, kamu tahu nggak? dipegang ih. Kelak bisa menggigit manusia loh, tapi jarang. Habitatnya ada di setiap benua, kecuali Antartika. Oke, kita pindah ke sana aja yuk. Coba bayangin deh, ada hewan menyeramkan berkeliaran di tempat tidurmu saat kamu lagi tidur nyenyak di malam hari. Dan parahnya lagi, ia memakan tubuhmu. Kutu busuk sudah sangat terkenal kan, jadi tidak perlu dijelaskan terlalu detail. Dan ternyata hewan ini dianggap tidak membahayakan kesehatan. Memangnya siapa sih yang mau sekujur tubuhnya dipenuhi bentol merah kecil? Jangan salah dulu, kutu busuk tidak cuma ada di rumah kotor, karena tempat mainnya bisa di kasur dan rumah manapun kalau ada kesempatan. Raya memang tidak menggigit, tidak merayap di kasur, dan tidak tertarik dengan makanan yang ada di lemari. Lah terus makan apa dong? Rumahmu. Cara mainnya super rapi karena cuma diam-diam. Kebanyakan orang bahkan tidak tahu rumahnya telah digerogoti. Kalaupun mereka sadar, semuanya sudah terlambat, yaitu saat struktur kayu penopang rumah mulai lapuk. Seperti kutu busuk, rayap juga sulit dimusnahkan. Bukan cuma merayap di dinding, tapi juga bisa menggerogoti sofa. Iya, beneran. Di tempat yang kamu pakai untuk nonton TV dan tidur siang. Semoga mimpimu indah deh.